Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, para alim ulama, para ustadz ustazah, wabil khusus penasihat DKM Bapak Haji Herudin, Ketua RW 013, yang saya hormati Wakil Ketua DKM beserta seluruh pengurus DKM yang saya banggakan, para ketua dan pengurus Majelis Taklim di lingkungan RW 013 yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Amanah yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melaksanakan acara muhasabah pada malam tahun baru atau malam akhir tahun 2024 yang kebetulan malam hari ini adalah jatuh malam Rajab. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ye. Ini Pak Kiai penceramah kita Bapak Haji Mahmudin Aziz. Ini dua kali di sini. Mudah-mudahan malam hari ini akan lebih seru. Bapak Ibu sekalian berbahagia, malam ini memang luar biasa karena bertepatan dengan akhir tahun sekaligus malam Rajab, di mana berkata Imam Syafi'i rahimahullah bahwa salah satu di antara doa yang terkabul yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada malam Rajab, pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala kesulitan, segala permasalahan Allah mengakhiri permasalahan kita semua, mengakhiri di tahun 2004 ini, dan kita menyongsong mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan di tahun mendatang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti akan banyak disinggung oleh Pak Ustadz berkait dengan masalah Rajab dan juga beberapa hal. Namun sebelum beliau akan tampil di sini, saya akan pertama menyampaikan ucapan alhamdulillah, beribu terima kasih kepada para jamaah, baik perorangan maupun kelompok yang beberapa waktu yang lalu ikut berpartisipasi merinfakkan hartanya, sebagian hartanya untuk membenahi dak kita yang sudah bocor. Dan alhamdulillah perkembangannya tidak hanya dak saja, termasuk kubah di atas kita ini kemarin setelah dilihat itu cukup mengkhawatirkan. Jadi sudah pada keropos. Akhirnya alhamdulillah Allah menunjukkan, artinya kalau kita tidak melakukan perbaikan dak, ya, menutup dak kembali supaya nggak bocor, mungkin tidak terlihat bahwa kubah kita ini sudah cukup lama dan keropos. Alhamdulillah sudah kita perbaiki. Mudah-mudahan ini akan memberikan kenyamanan bagi jamaah di dalam rangka melaksanakan ibadah rutin maupun sunnah di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak berpanjang kalam. Sekali lagi terima kasih atas infak partisipasinya di dalam kita berfastabiqul khairat. Masih banyak yang harus kita kerjakan di tahun depan, di antaranya dalam rangka memberikan kenyamanan beberapa kegiatan, yaitu penyempurnaan tempat wudhu dan toilet, baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki.
yang perempuan ini memang mengkhawatirkan karena tempat lalu lalanya orang, sekaligus kadang-kadang dipakai juga untuk kaum lelaki, sehingga menjadi perhatian kita, keprihatinan pengurus bagaimana membuat kenyamanan para jamaah, wabil khusus jamaah perempuan, wanita, supaya lebih nyaman. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak beberapa program yang akan kita laksanakan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai hadir di sini. Mudah-mudahan Pak Kiai diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan siap untuk menyongsong di tahun 2025 penuh dengan kegembiraan. Kalau yang lain bisa membakar petasan, bakar kezaliman diri kita, membakar kejahatan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan di tahun depan kita semua lahir menjadi insan-insan yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil mustafa wa amarna bil ijtiba'il ladzi huda wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, para kesepuhan, wabil khusus DKM, Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Dr. Bambang Sugian Yano, kemudian Bapak Haji Khairuddin sebagai penasehat, Bapak RW 013 Dr. Andas Haji Gusman. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz wal asatidzah, para hujjaj, para kesepuhan, jamaah yang dimuliakan Allah, juga doa yang sama, moga semua kita sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rizki kita, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada untayan kata yang dapat kita ucapkan melainkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berikan izin kita bisa duduk di tempat yang paling mulia. Sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat di atas dunia adalah Baitullah. Keberadaan kita saat ini tanpa dipaksa, tanpa direkayasa, kita hadir semata-mata memenuhi undangan Allah. Yang pertama, sholat Isya berjamaah. Yang kedua, duduk bersimpuh dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan jerih payah yang kita lakukan dengan niat ibadah kepada Allah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'ziman wa takriman kita sampaikan kepada penghulu alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan kerinduan kita, kecintaan kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada zuriyahnya, keturunan nasab-nasab mulianya, dan juga Allah sampaikan kepada para sahabat yang turut beserta beliau berjuang memperkenalkan konsep ajaran agama Allah yang terindah. Wal akhiratu, Allah sampaikan kita juga kepada kita, Allah sampaikan untuk kita salam dan selawatnya. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaatul uzma darinya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ungkapan tasakur dari kita nggak pernah kering, karena begitu banyak triliunan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi hanya beberapa saja yang sempat kita nikmati. Banyak kita melupakan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, tapi kita tidak sempat menikmatinya. Diberikan umur panjang, sehat walafiat, kadang kita lalai, sehingga tugas kita berada di planet dunia ini kita lupakan. Padahal Al-Quran mengatakan, padahal sudah dikatakan pula, Allah menjelaskan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia bukan untuk bermain-main, bukan untuk bekerja salah. Aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu ada dua, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Mahdhah itu ibadah yang ditetapkan, ukuran tempat waktunya. Salat, puasa, zakat, haji, itu ghairu mahdhah. Jadi salat itu sudah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah ditetapkan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka sebagai seorang muslim yang sejati, kita harus komitmen, konsekuen, menjaga waktu-waktu sholat. Karena sholat yang disukai oleh Allah adalah hubbul a'mali ilallah, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling disukai Allah, dicintai Allah adalah sholat yang tepat pada waktunya. Jangan coba bermain-main. Fawailul lil shallin. Jangan bertemu Allah itu sisa dari urusan duniawiyah kita, yang ujungnya adalah kita pengen kaya, pengen banyak duit, pengen hidup sejahtera. Padahal yang memiliki itu adalah Allah. Sangat adil seseorang yang begitu mendengar lafaz azan Allahu Akbar, kemudian dia menyegerakan diri untuk bertemu dengan Allah. Ini termasuk orang yang komitmen dan orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, puasa. Nanti sudah ditentukan, kutiba alaikumusiyam, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Maka hanya orang-orang yang beriman yang sanggup melaksanakan ibadah puasa, kemudian haji, zakat dan sebagainya. Baik, itulah mahdhah. Ghairu mahdhah, sebuah pekerjaan yang kita lakukan tidak terukur dengan waktu dan tempat, tapi ketika kita lakukan kemudian dengan ridho Allah, dengan keikhlasan, bisa menjadi pahala, anggapnya ibadah. Seperti bertemu sesama sahabat, assalamualaikum, selamat, tabassumu kabiyadika akika shadaqah, senyumnya kita jalan, kemudian ada benda yang membahayakan, kita singkirkan di jalan, ghairu mahdhah. Terus ada pohon yang tumbang menghalangi jalan, digeser, ghairu mahdhah. Semua yang kita lakukan itu adalah ibadah jika memang diniatkan kepada Allah. Itu salah satunya kenikmatan yang Allah berikan. Jadi saya jalan dari Tanah Abang, saya tinggal di harapan kita. Itu ba'da maghrib saya langsung start jalan. Ustaz Ridwan udah telepon, baik, saya bilang lagi free fire nih, lagi manasin mobil, berangkat. Begitu jalan sampai jembatan Serong, dari rumah saya itu kalau lancar itu 5 menit.
luar biasa macetnya. Masuk Budi Kemuliaan, wah tuh rumah sakit bersalin Budi Kemuliaan, macet lagi. Harmoni, macet. Pasar Baru, macet. Kecil harapan saya. Sampai saya mau telepon Ustaz Ridwan, Ustaz kirim salam sama orang-orang tua kita di Al-Amanah. Saya rasanya balik lagi nih. Kecil harapan saya secara manusiawi. Tapi saya yakin ada Allah. Deh kita nyetel dah di mobil tuh, saya setel tuh. Maulid berjanji wasul terus dengan izin Allah perlahan-perlahan nyampe. Alhamdulillah. Ditelepon lagi tadi Ustaz Ridwan. Di mana? Saya lagi nggak jawab, dia ketakutan kita lagi sholat Isya. Semua itu perjalanan Allah yang memberikan kuasa. Malam hari ini malam puncaknya maksiat. Puncaknya maksiat. Saya telepon, kebetulan saya pernah ngaji di Cianjur, Sukabumi. Saya telepon, itu teman-teman saya di sana bilang, mau kemari emang kenapa? Jangan. Kenapa? Orang sini aja keluar susah, dia bilang. Begitu dipadatinya tuh, Masya Allah, luar biasa. Di kampung kita juga sama. Ada orang kaya, setengah kaya, rada kaya, kaya dikit. Kan meningkat kayak mah. Dia tampung tuh orang-orang, dia bikin acara gebiar gembira. Dia beli kembang api, dia beli jangwe, petasan, harganya apa? Luar biasa. Ya kalau sekarang kalau umpamanya petasan yang panjang itu isinya 7, 8, 12 kan itu rata-rata beda-beda harga. Ya, taruh dipukul rata umpamanya 25 atau 30, kalau dibeli 10 aja udah kelihatan duit. Dipersiapkan dengan begitu meriahnya tahun baru 2024 2025 Masehi. Dengan berbagai macam persiapan. Dari mulai asar itu lagu udah disetel. Musik ya, walaupun bukan pakai live itu langsung enggak di musik setel. Ada yang lagunya gara-gara sebotol minuman, ada yang gitu tuh. Iya jalan sempoyongan. Ada lagi di sono lagi lagunya merana. Depan Alfa tadi saya lihat merana juga dia. Begitu persiapan. Pantas dikatakan huffatul jannah bil makarim, huffatun nar bisyahwah. Kalau jalan menuju surga memang susah, di kayak begini. Masya Allah. Tempat adem, sejuk, bersih, makan gratis, tinggal duduk doang. Apa kurangnya sih? Itu di Monas, parkirnya aja jauh. Jalan saya lihat ada nenek-nenek tuntun sama cucunya mengempuk jalan. Ada ibu-ibu yang umurnya udah 40 atau 50 kali ngegendong tuh, nggak tahu gendong cucu atau gendong anak, yang atuh digendong yang dituntun nyebrang masih kuat. Masjid yang jaraknya dekat nggak nyampe. Jangan kaget. Huffatul jannah bil makarim, huffatun nar bisyahwah. Panggung. Begitu panggung, breng. Ding kan berisiknya semangat. Breng. Itu nenek-nenek ngerti kagak, endek gini-gini aja. Kagak. Itulah dunia. Yang memang tipu dayanya banyak. Cuma alhamdulillahnya tahun ini dibarengin malam tahun baru, kemudian berbarengan dengan malam 1 Rajab. Ada peristiwa apa tuh Rajab? Bulan Rajab. Salah satu 4 bulan yang dimuliakan Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bentar lagi. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard u'iddat lil.
Ayo bersegeralah. Wasari'u ila maghfirah. Bersegera menuju ampunan Allah. Jannah, apa itu jannah? Sebuah kenikmatan yang belum pernah kau dapatkan di dunia. Belum pernah. Ibu pernah healing Malaysia, Brunei, Hong Kong, Jerman, Belanda. Seindah apapun sungainya, seindah apapun panoramanya, begitu kita masuk surga, semuanya lewat. Itu bisa didapati oleh orang-orang siapa? Orang-orang la'allakum tattaqun. Apa definisinya takwa? Intitharul awamirillah wajtinabun nawahi. Orang-orang yang mempersiapkan dirinya waktu hidup di atas dunia, dia tutup, dia cegat itu hawa nafsunya. Sehingga yang menurut nalarnya itu enak, yang menurut nalarnya itu membahagiakan, tapi tergaris kemudian dengan larangan syariat dia tidak lakukan, maka orang-orang itu yang dikatakan orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Bukan sekedar mampu menjalankan perintah Allah, tapi harus mampu menjauhkan larangan Allah. Ini malam hari ini nih Bu, luar biasa. Udah 3 hari yang lalu udah booking ayam, booking ikan buat ntar malam tahun baru. Begitu dari sekarang udah masak nih, dipanggang, diungkep, dikipasin. Anaknya ngomong, mama, aku mau makan sekarang, ntar nungguin jam 12. Oh bapak ya, nungguin jam 12. Asang petasan, kembang api, yang memang bukan budaya orang Indonesia, bukan budaya orang Islam. Tapi begitu diadopsi tuh sama kita tuh, wah kita pegang banget tuh. Setiap tahun ulama kiai MUI sampai nyampein itu. Tapi budak, gak ngerti, bodoh amat. Apa dia bilang, hidup cuma sekali di dunia. Apaan lagi? Begitu bahasa. Media Jumat khotib dari mulai Desember awal, Jumat awal, diperingatin tuh, awas, malam tahun baru itu adalah puncaknya maksiat. Datang ke tempat-tempat itu, anak-anak gadis kita begitu bebasnya dengan pasangannya yang belum diikat dengan pernikahan. Yang ironinya pakai jilbab ya, pegang-pegangan. Terus dengan musik-musik yang dianggap tren, dia matiin lampunya, dia pakai HP, dinyalain tuh HP-nya. Ya dia gini-gini, dia nangis-nangis, peluk-pelukan. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasabuh, yang mengikuti tata cara perilaku orang-orang kafir, maka dia bagian daripada mereka. Disuruh kita ingat dong, waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Dalam surah apa tuh ya? Yasin. Allah panjangkan usianya, bukan tambah gagah, bukan tambah fit, makin kurang. Walaupun ibu bapak ngikutin senam jantung, ikutin senam apa aja, tetap aja kagak bisa dibohongin. Habis senam pada pegel, ikut senam jantung, begitu selesai senam jantung mati. Dokter bilang, wah ini gagal napas. Ya orang gagal napas ya pasti mati lah. Padahal semua itu namanya takdir, semua sudah ketentuan Allah. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Semua yang bergerak pasti bakal mati. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau umurmu sudah setengah abad, maka orientasimu harus lebih lekat ke akhirat, jangan ke dunia. Kalau udah tua, pikirannya jangan healing terus. Pokoknya healing muluan. Jangan healing, kudu eling.
Eling itu ingat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kudu betah di masjid. Orang muslim itu kudu betah di masjid. Ibaratnya ikan itu kudu sanggup, kudu betah di dalam air. Kalau ada orang muslim, orang Islam kagak betah di dalam masjid, sama juga ikan udah kagak betah di dalam air. Kan kalau kagak betah di dalam air kan mati ikan. Dalam masjid datang bawahnya gerah mulu. Padahal AC udah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Dia jangan istighfar. Belum rapi, belum apa. Imam nengok belum mabur. Bukan di sini. Pas saya di sini mah saya yakin. Kagak. Gak beda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Yang pertama adalah berharap sholat kita itu diterima Allah. Karena belum tentu sholat kita itu diterima sama Allah. Kenapa? Bisa jadi sholat kita itu ada kekurangan syarat rukunnya, adabnya, sunnah-sunnahnya. Maka begitu selesai, Assalamualaikum beristighfar. Pendapat para ahlu fuqaha, istighfarnya orang yang selesai sholat tadi bisa diterima sholatnya lantaran istighfar. Jadi perlunya tuh istighfar. Walaupun imam kagak istighfar sendiri, termasuk orang sombong ketika selesai sholat, Assalamualaikum doa dong, ya Allah ampuni dosaku. Istighfar dulu. Puji Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar tumaninah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan cepat-cepat. Subhanallah, subhanallah, banallah, 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 banallah. Kalimat itu banallah, 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 banallah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Mau kemana sih? Dinikmatin sampai Allahu dzikri. Dulu fikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Dimasukin kemari, ditancap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai berasa di jiwa kita. Muhasabah itu namanya. Masa seumur hidup kita belum pernah ngerasain begitu sih? Masa seumur hidup belum pernah kita melakukan itu? Rugi banget. Di bulan Rajab itu ada peristiwa nggak, Bu? Ada nggak peristiwa? Peristiwa apa? Isra, Mi'raj. Coba dong kita Mi'raj. Naik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naikin. Allah. Kita ngaji begini ingat zaman Belanda ya. Jedur ya. Lagi ngaji diserang Belanda. Zikir tuh. Hadirkan kita di Allah. Supaya kenapa? Nih, hati ini menjadi hati yang qalbun salim. Enggak sombong dia. Tawadhu dia. Siapapun dia. Sekaya apapun dia bilang, saya mah cuman hamba Allah. Jabatan yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki titipan Allah. Muhasabahnya ke situ. Sebab semuanya itu akan kembali ke hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali. Kita cuma punya hak apa? Hak guna pakai. Pernah saya ucapin di sini. Kita punya mobil nih, Bu, mobilnya Alphard. Punya mobil lagi, terus apa lagi ya? Kalau saya punya cuma Al-Fatihah. Terus punya mobil-mobil mewah. Kita pakai kapan? Waktu kita masih hidup. Begitu kita meninggal, itu mobil udah kagak bisa digunain lagi. Kita menggunakan ambulan. Siapapun pakai ambulan. Ini menandakan apa yang kita miliki ini nggak permanen.
Yang nanti menjadi sahabat kita adalah amaliyah. Baik jamaah ibu bapak rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Sampai di bulan Rajab itu kan waktu Nabi Isra Mi'raj kan dipanggil-panggil tuh ceritanya tuh sama perempuan. Ya Muhammad ta'al. Tuh perempuan pada saat itu udah tua, berdandan bu, pakai bibir merah, lipstiknya terus hijau-hijau, rambutnya dikuning-kuningin, pakai celana pendek, pakai tentop. Bergaya begitu perempuan. Ya Muhammad ta'al. Nabi Muhammad nggak nengok. Kenapa? Karena tipu daya. Yang nanti tipu daya ini masuk ke tengah-tengah kita nih. Lewat budaya, jangan begitu mulu. Dia bilang gitu, apa kuno? Sekali-sekali dong kayak begini. Gitu. Padahal kata Nabi bilang, siapa yang tidak mengikuti aku berarti bukan bagian umat. Dan ingat, kita nanti dipanggil oleh Allah, matinya kita tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan. Pernah nggak ibu lihat tuh? Berseliweran di sosial media, ada seorang ustadz lagi acara tablik, dia baca Quran apa namanya wasari'u ila maghfiratin sampai habis, kemudian di ayat kedua dia nyuyuk meninggal. Satu azan Allahu Akbar, tiba-tiba jatuh. Ada imam lagi sujud sholat subuh terakhir, dia nggak bangkit lagi, wafat. Kok bisa begitu? Tergantung dong. Ibnu Katsir itu menjelaskan, ainu syai'in wilahi, siapa yang kebiasaannya melakukan itu, maka dia akan diambil Allah seperti kebiasaan. Dan nanti identitas kita akan dibaca di saat kita nanti sudah mati. Orang akan dibaca sama orang lain. Berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Anu bin Anu. Terus tetangga nanya, siapa yang meninggal? Oh si Anu yang mana ya? Yang itu yang mana sih? Memang orangnya nggak pernah keluar, tapi kalau hari Sabtu dia suka jalan lewat sini. Kemana? Bawa joran, suka mancing. Orang kenalnya mancing itu. Oh, yang kalau di mana ada empang, ada got, dia di situ. Iya, itu dia. Biasa. Yang mana sih? Yang itu. Yang mana yang rumahnya belah sana? Yang mana? Yang berantem mulu sama tetangganya. Tuh. Dibaca tuh. Maka berlaku baiklah. Ketika kita berlaku baik, orang bicara, ya Allah, ya Rabb. Orang itu baik. Dia itu kalau sholat itu adanya di pojok, itu kalau sholat adanya di tengah. Orang itu baik banget. Kehilangan kita, jamaah kita yang terbaik, kehilangan orang tetangga kita yang baik. Begitu orang merindukan. Jadi begitu ada kalimat siapa yang meninggal, dibaca innalillahi wa inna ilaihi. Jangan sampai begini, siapa yang meninggal, si Anu, alhamdulillah. Jangan begitu. Angking keroknya. Emang kenapa yang ngomong alhamdulillah? Biarin dah, emang dia mah ribet, kalau dia mah ribet. Kalau kata orang Tanah Abang bilang ribet sama dia. Saya katakan tadi Bu, ini malam puncaknya maksiat. Karena ini saya pulang nih, pasti saya nyari jalannya yang agak lenggang-lenggang. Kalau yang jalan yang sempit-sempit jadi nggak bisa. Jembatan tinggi tadi, Abang tuh jembatan tinggi. Kalau Bapak Ibu tahu Tanah Abang jembatan tinggi. Bahasa ekstrimnya bongkaran. Ya kalau pernah Tanah Abang tahu dah bongkaran. Makanya saya kalau lagi ceramah keluar kota mau bilang Tanah Abang bingung juga Pak Ustaz, tinggal di mana? Di Tanah Abang. Oh jauh nggak dari bongkaran? Kagak enak banget tangannya. Kagak enak banget Pak Haji, bener. Kayaknya saya kayak megang bongkaran ditanyain gitu. Tanya sama orang dia, Bapak tahu bongkaran? Tahu Pak Ustadz, saya dulu dibongkar pernah dagang di situ berapa tahun. Oh, itu jablainya banget, banyak banget Pak Ustadz, cabohnya juga banget. Yang diingat itu doang tuh. Padahal di Tanah Abang itu masjid banyak, Al-Makmur, Tanah Abang. Itu yang ngajarnya ulamanya ulama besar-besar semua tuh. Ada Mufti Betawi, Kiai Haji Syafi'i Hadzami, yang ngaji di situ. Tapi yang teringat itu, tadi nih.
Saya tuh sore-sore tuh keliling dulu tuh sama istri saya sama cucu muter-muter. Itu dimulai jembatan itu ngegelar udah mulai banyak minuman-minuman. Saya ngomong bener juga ya. Kalau ada orang ngomong begitu benar juga. Emang begitu banyaknya, maraknya luar biasa. Tramadol itu dijual bebas tuh tramadol tuh tiap hari tuh. Beli tramadol tuh kayak beli kacang goreng. Orang datang bayar jalan, orang datang bayar jalan. Pakaiannya banyak-banyak, ada yang pakai PNS, ada yang pakai baju sekolah. Beli begitu bebas. Abang doang, emang kan abang udah nggak ada duanya. Jangan coba-coba diri di situ, tengok-tengok ada dua kemungkinan. Satu dicopet, kedua ditawarin. Tangga pelongo dicopet, tangga pelongo ditawarin. Mana mas? Itu, nggak kemana-mana. Ngopi dulu situ, nggak murah kok. Digituin tuh bu. Jangankan bapak saya aja juga kalau lagi belanja, lagi istirahat, tangga pelongo ditawarin dia. Saya bilang, salah nawarin mbak, saya mau ustadz. Dia ngomong, aduh kalau ustadz mah katanya gratis ngambil berkahnya aja gitu dia. Yang kedua, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Ayo ingat Allah dah. Ingat Allah. Dalam kondisi apapun ingat Allah. Sampai kita mau meninggal saja. Kata ulama-ulama bilang, yang harus terdengar di kupingmu adalah talqin la ilaha illallah. Siapa yang bisa nganterin? Awaladun solih, anak-anak yang soleh. Makanya harta kita, sejatinya harta kita itu adalah anak-anak yang soleh. Begitu kita lagi anak-anak kita ngambil air wudu, yang satu la ilaha illallah, ada yang bacain Yasin ya. Kemudian ada yang memberikan di kupingnya juga kalimat-kalimat thayyibah, bagus. Karena sakitnya keluar ruh itu, dalam satu penjelasan hadis itu bagaikan disabet pedang sebanyak 300 kali di tempat yang sama. Itu Rasul yang ngomong. Maka nanti harapan kita di 2025 itu kita kosongin. Yang pertama perubahan hati kita. Hati ini harus tetap mengingat Allah. Yang kedua pikiran kita tetap harus kita ingat Allah, Allah, Allah. Makanya orang-orang tasawuf bilang napasmu saja harus bunyinya bunyi Allah. Hu-nya hu Allah. Maka nanti zikirnya adalah la ilaha illallah, Allah, Allah, Allahu, Allahu, hu, sampai hu-nya hu Allah. Supaya kenapa? Nanti begitu keluar ruh kita, ditarik ruh kita berbareng dengan hu-nya Allah. Disebut husnul khatimah. Menurut orang-orang tasawuf itu, husnul khatimah itu tidak bisa dicapai waktu mati. Jika kita mau mati enggak. Husnul khatimah itu diupayakan ketika kita lagi seger, lagi benar-benar lagi kayak sekarang. Harus kita capai itu husnul khatimah. Apa? Satu kebaikan. Baik dalam bicara kita, baik dalam berpakaian kita, baik dalam sikap kita, baik dalam ibadah kita. Kita jangan menganggap diri kita itu sudah megang kunci surga, sehingga kita selalu menyepelekan orang-orang yang kita lihat sedekah atau sholatnya itu, kita bilang belum seberapa. Ente lihat dong wajah aneh, ruk'an sujada, nih lihat muka-muka sujud tuh. Timbul kesombongan. Karena Al-Kifli di dalam Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali, kesombongan itu cenderung orang tidak mau menerima kebenaran dan juga mengecilkan orang. Sombong dia. Kalau ada orang tahu, dia menganggap ente belum seberapa. Aneh S3, aneh profesor, ente mah SMA. Yang kedua mengecilkan orang. Makanya
apa ya, di dalam kitab Alimut Ta'alim, kemudian Akhlaqul Banin, itu diajarkan supaya kita menjunjung tinggi akhlak terlebih dahulu sebelum ilmu. Jangan sampai kejadian, maaf ini bukannya gibah, saya meluruskan supaya medianya itu sinkron. Jangan sampai terjadi peristiwa seperti Gus Miftah kemarin. Kan rame tuh. Sampai Gus Miftah ada orang bikin petisi turunin Gus Miftah gitu. Orang tanya saya, bagaimana Ustadz peristiwa Gus Miftah? Saya bilang harus lihat dengan dua kacamata, jangan satu kacamata. Yang pertama dalam kitab Alimut Ta'alim, Adabul Insan, Akhlaqul Banin. Setiap ada pengajian itu bobotannya ilmu keagamaan, kita dianjurkan untuk meneladani. Dengerin, nggak boleh mondar mandir, nggak boleh tidur, nggak boleh berisik, itu adabnya. Lebih awal datang sebelum guru. Kemudian buka hati keikhlasan siapapun gurunya, supaya ilmu itu bisa nancep masuk ke kita. Perbedaan penyampaian guru, apalagi fikih ikhtilaf, jangan diperdebatkan, karena itu hasanah supaya kita nambah pengetahuan ilmu agama. Yang terjadi kemarin mondar mandir, berarti tukang esnya juga salah. Gak punya adab juga. Karena dalam apa namanya, Alimut Ta'alim, Adabul Insan, Akhlaqul Banin, ada adab, kagak boleh mondar mandir. Orang sedang menuntut ilmu, kecuali kalau ente lagi nonton dangdut, layar tancap, terserah. Jika ada orang sedang ngaji, duduk tertib, selesai itu baru jual beli. Yang kedua, mulut, jaga lisan. Alamatul lisan min hibdil lisan. Selamat atau enggaknya kita tergantung mulut. Bahaya tuh mulut. Ngomong harus kehati-hatian dijaga. Ngejaganya itu dengan apa? Satu, akhlak bisa terbentuk. Wa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabat. Itu Syauqibik, seorang pujangga Mesir, mengatakan begitu. Adab itu tidak ada bangku sekolahnya. Dia hadir, dia ada karena kebiasaan. Karena dibiasakan. Kita ketemu, assalamualaikum, senyum, menghargai yang muda. Yang muda menghargai yang tua, yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Dari situ dibangun. Dari rumah, assalamualaikum, cium tangan, ngobrol yang baik, membangun adab, sehingga begitu kita keluar ada satu kebiasaan yang kita bangun dari rumah baik sampai di luar rumah baik. Tapi kalau memang kita, makanya kan ada bahasa pilih teman, jangan sampai salah. Kalau kita berteman dengan orang yang kasar, pasti omongan kita bakal kasar. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang ahli ibadah, ahli zikir, mau nggak mau dengan sendirinya kita bakal ngikut. Itu pentingnya keilmuan, adab itu penting. Masuk masjid aja ada adabnya kok. Begitu buka pintu, kita baca doa, adabnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Kita sholat tahiyatul masjid, syukur wudu, duduk, nawaitun a'takifa li hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Zikir, nyebut nama Allah. Jangan masuk dari masjid. Kalau di kampung, di sini saya rasa nggak ada. Di kampung-kampung tuh, di tempat kita tuh, datang dari rumah cuma pakai celana kolor, sama kaos, ini kayak diselempangin di sini. Sampai depan masjid ngerokok, celeput. Imam udah 1 rakaat, itu kagak ada adab namanya. Sono di sini mah kagak ada, masjid komplek ini mah. Sholat ada adab. Nih laki-laki dari pusat sampai lutut, kalau dia sholat kayak ini dinaikin segini nih, atau celana segini dipakai, sah sholatnya, tapi adabnya nggak ada. Kurang adab, sah sholatnya, adabnya nggak ada. Orang lewat Masjid Al-Amanah, iya hebat,
jamaahnya penuh, sholatnya imamnya juga enak, isi enak. Cuman sayang jamaahnya kenapa stres? Pak sholat pada kakak pakai baju. Sah sholatnya tapi adabnya nggak ada. Sekali pakai baju partai. Sholat tengah-tengah di depan Allahu Akbar nomor 1 ridho. Bah. Yang satu lagi pakai kostum musuhnya juga. Ingat, wah dibaca. Jika Anda milik kami maka begini-begini. Wah, yang satu lagi sini kayak cap-cap bango. Teknologi iklan BCA. Masjid apa pasar? Berpakaian yang rapi. Dibiasakan walaupun nggak mahal baju kita. Pakai baju koko, pakai kain sarung, kalau pakai celana yang bersih. Ini kopi yang nggak wajib kita pakai, cuma nutupin rambut. Jangan sampai kita begini-begini melulu. Ganggu kita. Ini pakainya begini nih tuh. Sini, kita sholat diangkat dikit, jidatnya biar kelihatan, dan nutupin. Terus kalau kita lagi duduk santai disiniin. Oh, main gaplek di sini. Ada ituannya, ada apa? Ada aturan-aturannya make. Gitu. Lagi pusing di sini tuh. Kenapa tuh pusing? Kelihatan tuh orang pusing tuh. Gitu. Makanya ibu-ibu suka salah paham sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kalau ngopi segelas aja lama. Ibunya ngomong, bapakmu tuh kalau ngopi segelas aja sampai lama, sampai dingin tuh kopi. Orang laki-laki tuh kalau ngopi bu campur mikir. Ngopi di saat dia ngomong, ya Allah ya Roh, besok rezeki dari mana lagi ya, anak-anak belum bayar kuliah, mobil ini, mikir. Kalau ibu-ibu enggak ngopi, pakai apa? Pakai roti cup, habis selesai cepet, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki berpikir, dia berpikir. Kalau istrinya kagak tahu, mulutnya bawel dia ngomongin, bapakmu lebay banget, blow on banget, ngopi aja lama amat sih. Padahal menikmati. Dia ngomong sama batin, ya Allah ya Roh, supaya tidak terjadi syak, terjadi pikiran. Kemarin ada tuh masuk di grup saya, ada orang maling kotak tromol masjid digebukin sampai mati. Begitu selesai mati, handphonenya bunyi. Diangkat sama Pak RW yang telepon anaknya. Ayah, sudah dapat belum duitnya? Kalau dapat buru-buru pulang. Kata mama, kita nungguin sudah lapar. Coba bayangin. Bapak bisa bayangin. Sementara ada yang sekian-sekian dapat diskon 6,5 tahun. Ada promo sekarang nih. Ada promo, Masya Allah. Maling tromol mati, maling 277, sekian, promonya cuma 6,5 tahun. Ini Pak, ada kita ngomong. Saya bilang sama tetangga, lagi dimaki-maki tuh sama bang keliling. Goblok bu, kalau kiranya ini enak aja, enak gitu. Bangkai itu Pak, itu namanya bangkai. Bang keliling itu bangkai. Bang keliling, mana ada bang keliling? Gak ada bang keliling. Mau digembel apa bang? Itu kan pekat, penyakit masyarakat. Lagi dimarah-marahin, saya tanya sama dia, Pak, besok-besok jangan pernah lagi makan duit begituan. Gak bakal berkah, gak bakal ini, dagang aja gini-gini. Apa jawab dia? Ya saya mah pasang badan Pak Ustadz. Sekarang memang lagi sulit hidup, jangankan lagi nyari yang halal, yang haram juga susah. Sebegitunya cukup. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Berarti ini orang sudah kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Dia udah gak dekat lagi dengan Allah. Kalau dia dekat dengan Allah gak mungkin begitu. Sebab kalimat takwa di akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Jawab Allah, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Yuk kita merenung. Mudah-mudahan di tahun baru di bulan Rajab ini, yuk kita tingkatkan kualitas kehambaan diri kita pada Allah. Yang di 2024 kemarin kita buang.
yang tadinya malas ke masjid, ayo berbondong-bondong kita ke masjid. Jangan sampai di masjid itu nanti kalau udah digotong, udah gitu digotong, ya udah digotong baru, Pak, dia orang kaya, dia orang susah, nggak ngelihat itu, yang dia lihat amal. Sekalipun dia orang susah, kalau dia amalnya banyak, kemudian dia aktif, ngikut, sering menyolatkan jenazah, insya Allah nanti waktu dia mati, jenazahnya banyak orang yang menyolat. Saya dulu waktu di Banten, di Pandeglang, kiai saya itu ngajak santrinya, yang meninggal. Yang meninggal itu orang apa namanya yang nyolatin sampai Abu Yabus Tomi, santri itu datang. Badim, Dimyati, sekelas-kelas mereka datang. Saya tanya sama guru saya, Abah, itu yang meninggal kiai ya? Bukan jis. Siapa? Orang biasa. Kok begitu mulianya? Apa dibilang? Ini orang waktu hidupnya, di mana aja ada orang meninggal datang. Ikut nyolatin, ikut apa ngerapin, ikut ngerawat. Maka begitu pas dia meninggal, dipanggil sama Allah. Yang datang tuh ulama-ulama. Jadi hidup kita nih, buat mati kita nanti. Bagaimana nanti kalau kita meninggal di dalam kubur atau waktu dimandiin, disolatin, lihat. Maka waktu hidup itu ada persiapan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ini dengan keikhlasan kemudian diridhokan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah. Afdhalu qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah. Ayo bareng semua, la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah 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 Allahu 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 hu 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 Allah. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Ya Allah, ya Rabb, ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Allah, dosa anak-anak kami, dosa cucu-cucu kami, dosa kedua orang tua kami, dosa mertua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni atas semua kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami ya Allah kenikmatan dalam beribadah ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang takut untuk melakukan dosa ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan dalam diri kami ya Allah, agar kami terus beribadah sampai di akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bersihkan hati kami dari kemusyrikan, kesirikan, keangkuhan, rasa sombong yang ada dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, berikan kelembutan ya Allah,
dalam tutur kata, sikap, perilaku kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Ampuni semua orang-orang yang kami cintai, guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan pada diri kami ya Allah untuk membela agama kami, menjaga dan melindungi agama kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, halalkan seluruh rizki yang masuk ke dalam diri kami ya Allah, yang jadi harta benda kami ya Allah, kendaraan, rumah, dan juga perhiasan, pakaian. Halalkan ya Allah makanan yang masuk ke dalam diri kami, yang menjadi darah dan daging kami, agar kami bisa dekat denganmu ya Allah, tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah sungkan untuk beribadah sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di 1 Rajab ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Jika sampai pada saatnya kami untuk kembali kepadamu ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, terangkan kubur kami ya Allah, luaskan kubur kami ya Allah. Ya Allah, halalkan yang pernah masuk ke dalam diri kami, makanan dan minuman ya, sehingga ketika kami kembali ke hadiratmu ya Allah, kami sudah dalam ampunanmu ya Allah, dalam keadaan fitrah ya Allah. Allahumma tawil umurana wa sahis ajis adana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam rangka ta'ah dan ibadah. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah. Allahumma hawwin alaina, hawwin alaina, hawwin alaina. Ya Allah, mudahkan ketika kami sedang menghadapi sakaratul maut ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah dalam perjalanan kami menuju kematian kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Allahumma dina siratal mustaqim. Allahumma dina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, siratal anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.